Ihsan Rawina dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melakukan tugas konseling gizi dari mata kuliah Pendidikan dan Gizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rawina, ahli gizi yang bertugas saat ini. Kalau boleh tahu, Ibu ada perlu apa ya kemari? Jadi saya kesini atas rujukan dokter dan saya disuruh berkonsultasi pada ahli gizi di rumah sakit ini. Baik Bu, boleh saya lihat surat rujukan dokternya? Ini Bu. Baik. Selama ini Ibu ada keluhan apa ya Bu? Kalau yang saya rasakan sih suka pusing, terus mudah capek, terus sama sesak nafas. Oh baik. Ibu berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-datanya, Ibu didiagnosis medis terkena overweight. Apakah Ibu tahu overweight itu apa? Kelebihan berat badan bukan Bu? Iya benar Ibu, overweight adalah kelebihan berat badan. Biar saya jelaskan sedikit Bu, apa itu overweight. Overweight merupakan penyakit yang kompleks dan multifaktorial yang ditandai dengan kelebihan berat badan karena adanya penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Lalu, penyebab overweight ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor psikis, faktor kesehatan, faktor pengembangan, dan faktor aktivitas fisik. Apa aja sih pencegahan overweight? Biasanya overweight itu dicegah dengan cara menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran jasmani, menjaga postur tubuh yang baik, meningkatkan keseimbangan tubuh, menjaga berat badan ideal, dan menurunkan stres. Lalu, tanda dan gejala overweight, biasanya lemak tubuh yang berlebihan akan meningkatkan resiko timbulnya masalah kesehatan yang serius, seperti mudah lelah dan mendengkur. Oleh karena itu, tujuan konseling gizi pada hari ini adalah mendiskusikan perubahan pola makan mengikuti anjuran makanan untuk mencegah dan mengatasi overweight. Proses konseling gizi ini akan berlangsung kurang lebih 25-30 menit. Meliputi pengkajian gizi serta nanti penetapan diagnosis gizi dan implementasinya. Saya berharap Ibu bersedia untuk bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling gizi ini. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut? Sudah lama tidak sih Bu? Baik, bisakah Ibu berdiri sebentar? Saya akan mengukur tinggi dan badan Ibu dan lingkar perutnya. Baik, sekarang kita akan mengukur berat badan Ibu. Tegak. Pandangannya ke depan ya Bu. Baik. Sekarang saya akan mengukur lingkar perut Ibu. Baik, sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Oke baik Bu, silakan Ibu kembali. Baik. Berat badan Ibu 65 kg, tinggi badan Ibu 157 cm, dan lingkar perut Ibu 88 cm. Berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, Ibu tergolong status gizi lebih atau overweight. Oh, kalau berlebih tidak boleh Bu? Iya Bu, kelebihan status gizi itu menyebabkan beberapa penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, ini juga termasuk. Iya Bu. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu, apa ada keluarga Ibu yang menderita overweight? Kebetulan sih Bu saya. Begitu ya Bu. Ibu ada suka sekali sama suatu makanan atau makanan yang tidak disukai atau alergi? Kalau biasanya suka ngemil kue-kue manis tuh sama kopi manis. Dan kalau buah dan sayur tuh sukanya sedikit. Terus kalau misalnya buah tuh paling sukanya semangka sama pir. Oh, loh kenapa Bu nggak suka sayur? Saya pahit ya, pahit. Oh begitu ya Bu, saya mengerti Bu. Baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan agar saya tahu apa saja yang Ibu makan dalam sebulan terakhir. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, kita mulai dari karbohidrat. Nasi kira-kira berapa kali per hari? 3 kali sehari.
Kira-kira berapa banyak ya Bu? Biasanya sih 2 centong. Lalu Ibu mengkonsumsi kentang atau tidak? Mengkonsumsi Kira-kira sebulan berapa kali ya Bu? bisa 4 kali. Berapa banyak? Itu 1 biasanya 1 Oh aja. baik. Lalu Ibu mengkonsumsi ubi tidak dalam sebulan? Mengkonsumsi Kira-kira berapa kali? kayaknya ya sekali. Berapa banyak ya Bu? Hanya 1. Lalu saya akan berpindah ke protein hewani ya Bu. Iya. Ibu mengkonsumsi telur ayam kira-kira seminggu berapa kali Bu? Seminggu bisa 3 kali. Berapa banyak ya Bu? 1 butir. Baik. Lalu ikan Ibu biasanya mengkonsumsi berapa bulan dalam Biasanya sih 3. sebanyak berapa ya Bu? 1 ekor sedang. Baik. Lalu daging ayam Ibu seminggu biasanya berapa kali Bu? Biasanya itu bisa 4 kalian. Baik. Berapa banyak yang Ibu makan biasanya? Hanya 1 potong. Baik. Lalu ada daging sapi. Ibu mengkonsumsi sebulan berapa kali? Biasanya sekali doang. Biasanya diapain ya Bu? Direbus. Oh baik. Ya Bu, ke protein nabati. Ibu mengkonsumsi tahu atau tidak? Konsumsi Kira-kira dalam seminggu berapa kali ya Bu? biasanya bisa 3 kali. Baik. Lalu berapa banyak Ibu biasanya makan? Hanya 1. Lalu tempe Ibu konsumsi atau tidak? Konsumsi Berapa banyak ya Bu biasanya? sama 1 juga. Terus seminggu berapa kali ya Bu? 3 kali. Baik. Lalu selanjutnya ada sayuran. Ibu konsumsi sawi atau tidak? Konsumsi Kira-kira seminggu berapa kali ya Bu? bisa 2 kali. Biasanya Ibu makan berapa banyak? Hanya 1 centong. Baik. Lalu Ibu konsumsi brokoli atau tidak? Konsumsi Kira-kira seminggu berapa banyak ya Bu? sama biasanya 2 kali. Juga 1 centong ya Bu? Iya. Baik. Lalu kangkung Ibu konsumsi atau tidak? Seminggu berapa kali? Sama 2 kali. Berapa banyak yang Ibu makan? Sama juga 1 centong. Oke baik. Yang terakhir saya akan bertanya tentang buah-buahan yang Ibu makan dalam sebulan terakhir. Kira-kira Ibu seminggu konsumsi jeruk itu berapa kali ya Bu? 3 kali. Baik. Itu biasanya Ibu makan berapa banyak? Satu. Lalu buah pir Ibu seminggu konsumsi berapa kali? 3 kali juga. Baik. Berapa banyak yang Ibu konsumsi? Sama 1. Yang terakhir ada semangka. Ibu konsumsi semangka seminggu berapa kali? Sama 3. Sebanyak 1 juga Bu. Iya. Baik. Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan agar saya tahu apa saja yang Ibu makan sehari kemarin. Iya. Mulai dari Ibu bangun tidur sampai Ibu bangun lagi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Kemarin Ibu bangun jam berapa ya Bu? Jam bangun pagi sih jam sekitar jam 6-an. Oh, terus Ibu sarapan apa tuh di pagi hari? Sarapan saya makan nasi uduk. Terus paginya tuh habis makan nasi uduk lauknya bihun sama tempe. Minumnya kopi manis. Terus Ibu makan nasi uduknya kira-kira berapa centong ya Bu? Jadi kira-kira 2 centong. Baik. Terus bihunnya kira-kira berapa sendok? Sekitar 3 sendok. Lalu tadi Ibu kopi manis ya, minumnya berapa gelas? 1 gelas. Siangnya Ibu makan apa ya Bu? Siangnya saya makan nasi. Terus sayur kacang panjang sama ayam goreng. Terus minumnya kopi manis. Kira-kira berapa centong ya Bu nasi yang Ibu makan? Sama kayaknya 2 centong. Terus kopi manisnya juga 1 gelas? Iya. Lalu malamnya Ibu ada makan apa? Malamnya saya makan nasi putih terus pepes ikan
ikan kembung sama sayur bayam. Minumnya juga kopi manis. Itu nasinya juga 2 centong dia. Baik. Berdasarkan hasil diagnosa gizinya, ibu kelebihan berat badan atau overweight berkaitan dengan ibu suka ngemil kue, terus tadi kopi manis, serta aktivitas fisik ibu yang kurang. Dengan hasil IMT yaitu 26,37 kg yang masuk ke dalam kategori gizi lebih atau overweight. Lalu intervensinya, ibu bisa menormalkan IMT ibu. Lalu ibu bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih teratur dan mengurangi asupan makanan yang ibu makan agar mencapai kategori normal, yaitu 90-119%. Setelah saya perhitungkan, hasil asupan ibu sehari kemarin berlebih dari kebutuhan ibu yang sebenarnya. Itu karena ibu sering mengkonsumsi goreng-gorengan, tidak makan sayur dan buah. Terus terlebih ibu suka ngemil kue dan minum kopi manis ya Bu? Iya Bu, terus kalau kayak gitu berarti buruk ya bagi tubuh saya. Apa yang harus saya lakukan? Iya, kalau ibu selalu seperti itu, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau ibu bersedia, saya akan membantu ibu. Bagaimana Bu? Apakah ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan tadi, yang sudah saya jelaskan di leaflet yang saya jelaskan di awal. Wah, susah ya Bu berarti ya? Tidak susah kok Bu, saya yakin ibu bisa. Berarti kalau gitu saya harus menghilangkan makanan yang goreng-goreng sama nyemil saya ya? Bukan dihilangkan Bu, tapi dikurangi saja, perlahan-lahan pasti ibu bisa. Ibu juga harus perlahan-lahan menyukai sayur dan buah supaya lemak jahat di dalam tubuh ibu bisa berkurang. Karena sayur dan buah itu bersifat anti karsinogen Bu, dan itu baik untuk ibu. Oke, begitu. Perlahan-lahan saja ya Bu. Ibu juga harus mengurangi memakai gula berlebihan, minum kopinya dibatasi dulu ya Bu. Wah, baik sekali ya. Oke deh, nanti saya akan berusaha. Iya Bu, apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Ngerti, tapi kalau misalnya buah dan sayur itu gimana? Ya, oh itu ya Bu, kalau ibu tidak suka makan langsung bisa dimodifikasi resep. Misalkan tumis bayam, bisa ibu buat jadi nugget sayur, biar sayurnya tidak terlalu terasa Bu. Terus kalau buahnya? Misalkan kalau buah itu, ibu bisa jadi puding buah, es buah. Tapi jangan berlebihan gulanya ya Bu, karena manis dari buah akan membuat olahannya jadi manis juga. Oh, gitu Bu. Jika masih ada yang belum ibu pahami, ibu bisa menghubungi saya lewat nomor telepon yang tadi saya sudah kasih. Baik Bu. Baik Bu, konseling gizi selanjutnya kita rencanakan 2 minggu mendatang, dan proses konseling gizi hari ini telah selesai ya Bu. Sampai ketemu 2 minggu mendatang ya Bu. Terima kasih telah berkonsultasi hari ini ya Bu. Baik, terima kasih juga Bu. Iya, sama-sama ya Bu.